Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno dan ini adalah HP apa? LG, ya betul, LG V60 5G. Dan sekilas kalau kita lihat kameranya, model seperti ini dipakai oleh Samsung S10 Plus. Karena ini rilis pada tahun 2020, sedangkan Samsung S10 Plus rilis pada tahun 2019, maka bisa disimpulkan LG yang meniru desain Samsung. Tapi gak ada masalah ya, karena gak selamanya yang namanya meniru itu sesuatu hal yang buruk. Dan by the way, HP ini saya jual ya, murah saja, hanya 2,4 juta saja. Fisik mulus, bagian frame tidak ada cacat, goresan maupun retakan sama sekali. Semua sisinya masih sangat bagus sekali cuy. Di setiap sudutnya tidak ada dent yang artinya HP ini sangat rawat dan tidak pernah jatuh. Begitu juga dengan bagian kaca kamera, masih mulus, tidak ada goresan, dan tidak ada debu-debu di dalam lensanya. Bagian back door juga sama, mulus, tidak ada goresan, dan untuk kondisi fisik, saya rasa ini di angka 95 sampai 99%. Yang saya suka dari desain LG V60 ini, back door dibikin melengkung sehingga terasa nyaman saat digenggam. Dan seperti HP-HP lain ya, pada bagian bawah ada tulisan nama brand terlihat jelas, LG. Dan sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut lagi bagian layarnya. Jadi HP LG V60 ini menggunakan panel OLED teman-teman. Dan mendukung teknologi HDR10+, menghasilkan gambar yang jauh lebih bagus daripada kebanyakan HP cuy. Untuk ukurannya hampir 7 in, 6,8 inch dengan resolusi 1080 x 2460 pixel di atas Full HD+. Jadi untuk kaitannya dengan layar tidak bisa diragukan lagi. Ini salah satu yang terbaik kualitas flagship. Tapi sayangnya ya, di tahun 2020 harusnya sudah menyediakan fitur refresh rate sampai 120 Hz seperti brand-brand lain. Akan tapi di HP ini masih 60 Hz cuy. Jadi untuk scrolling tidak semulus HP-HP dengan refresh rate 120 Hz. Untuk versinya sendiri ini versi Verizon ya, Inter USA. Akan tapi sinyal sudah terdaftar jadi aman. Dan sayangnya untuk versi Android mentok di Android 11 teman-teman. Dan tidak mendapatkan update Android lagi, terakhir itu di tahun 2021. Padahal umumnya HP itu mendapatkan update 2-3 tahun. Akan tapi heran saya, HP ini cuma 1 tahun. Dan sedikit saya jelaskan soal teknologi HDR10+. Jadi itu adalah semacam fitur yang kebanyakan dipakai di panel OLED atau AMOLED. Yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas warnanya. Jadi untuk kalian yang suka nonton film, drakor, maupun anime, perangkat ini akan sangat cocok sekali digunakan. Mantap lah pokoknya, sangat memanjakan mata sekali. Satu hal yang kurang saya suka dari HP ini adalah bezelnya teman-teman. Bagian jidat maupun dagunya itu sangat tebal sekali, nggak seperti HP-HP lain. Tapi kabar baiknya karena ini HP flagship ya, maka menggunakan prosesor flagship juga, yaitu Snapdragon 865 5G. Dan kalau menurut saya pribadi, prosesor Snapdragon 865 ini adalah salah satu prosesor yang paling sukses menurut saya. Alasannya, yang pertama adalah performanya yang sudah tidak bisa diragukan lagi, sangat kencang teman-teman. Dan yang kedua, suhunya yang sangat stabil. Bahkan peningkatan cuma 4%, mentok hanya di angka 39 derajat. Dibandingkan dengan prosesor sekarang yang suhunya bisa sampai 45 derajat. Ini termasuk sangat adem sekali woi. Untuk buka tutup aplikasi multitask gak ada masalah sama sekali. Lancar jaya tanpa lag cuy. Yang nggak saya suka yaitu tadi soal bezelnya. Meskipun ini HP flagship tapi bezelnya sangat tebal sekali kayak HP murah. Tapi nggak apa-apa, masih oke. Masih banyak fitur yang lebih menarik daripada bezel. Termasuk ini masih menyediakan penyimpanan yang hanya 128 GB. Dan itu pun kemakan sistem sampai 28 GB. Untuk RAM, HP ini hanya menyediakan 8 GB saja. Oke, sekarang untuk kualitas audionya kurang lebih seperti ini ya.
Jadi ada dual speaker stereo yang kualitas suaranya itu bagus. Bahkan LG mengklaim bahwasanya ketika dipakai mendengarkan musik melalui earphone atau handset, suaranya akan jauh lebih bagus teman-teman. Karena ada fitur yang namanya high res audio, high resolution audio cuy. Mantap gak tuh? HP 2 jutaan loh ini. Emang HP kalian bisa kayak gitu? Soal baterai juga sangat awet, 5000 mAh. SOT bisa sampai 7 jam. Oh iya, hampir lupa, satu lagi kekurangan dari HP ini adalah tidak adanya fitur face unlock. Jadi hanya menyediakan fitur sidik jari di dalam layar saja. Dan itu pun saya rasa masih belum terlalu responsif dibandingkan dengan HP-HP sekarang. Kalau soal fingerprint di dalam layar seperti ini, paling juara sih Pixel ya. Karena saya pernah nyoba Pixel 6, Pixel 7, itu fingerprintnya sangat responsif sekali. Oke, sekarang kita akan membahas soal kameranya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 3 atau 4 buah lensa ini. Kalau menurut di GSM Arena itu hanya 3 lensa saja. Dan juga ada 1 lensa kamera depan. Tapi modelnya masih sangat jadul sekali ya, masih menggunakan model water drop seperti ini. Kalau untuk kamera utamanya, dia sebesar 64 megapiksel ya. Dan untuk kameranya ada banyak sekali fiturnya cuy. Ada foto beruntun bisa sampai 60, ada video bisa sampai 8K. Fitur videonya juga cukup beragam, ada bokeh suara, ASMR, dan lain sebagainya. Kemudian ada foto yang bisa ultrawide ya, tentu saja 0,5. Kemudian ada juga mode portrait yang filternya bisa dipilih-pilih. Kemudian ada stiker dan ada mode lain. Di situ ada mode malam, panorama, kamera manual, video manual, gerak lambat, dan sebagainya. Dan karena fitur kameranya cukup banyak ya, maka untuk kaitannya dengan review kamera akan saya bahas di video lanjutan. Paling lambat besok saya upload, dan ini adalah sampel fotonya. Dan untuk sampel videonya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk video lengkapnya silahkan tonton di channel saya, Kamal Tekno. Dan akan saya upload 1 hari setelah video ini terbit teman-teman. Jadi gimana teman-teman, mantap gak? Hanya 2,4 juta kalian sudah bisa mendapatkan fitur flagship, HP flagship mantap pokoknya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan tinggalkan di kolom komentar untuk saran, masukan, kritikan, dan hujatan. Akhir kata, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.